Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Keuangan Publik, materi Filosofi Keuangan Publik. Di sini kelompok pertama ada saya sendiri, Reza Algib, ada Herlin, Nanda, Patricia, Rizky Aprilia, Rian, dan Ulfa. Langsung saja ke materinya. Di sini ada definisi filosofi. Filosofi berasal dari kata Yunani yang katanya pilihan, yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan. Filosofi dikenal sebagai pencarian kebijaksanaan dan pandangan kebijaksanaan. Arti filosofi bagi individu atau masyarakat memakai semangat yang abadi dari pikiran yang bebas manusia untuk terus-menerus bertanya mengapa. Keuangan publik adalah semua kegiatan atau upaya atau aktivitas yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan mengadakan pembiayaan. Keuangan publik mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang diperlukan dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Atau terminologi dari utang, piutang negara. Karakteristik keuangan publik ada 4, yaitu ada comprehension pemahaman, yaitu menampakkan pemahaman keseluruhan dari dan pada pembagian secara individual. Perspektif, yaitu mengundang pandangan yang luas yang diperlukan untuk memegang kebenaran dan signifikan penuh dengan beberapa hal. Insight, wawasan, yaitu menekankan ke dalam penyelidikan yang dituju. Pencarian filosofi untuk mengungkap asumsi-asumsi dasar yang menggarisbawahi pandangan hidup. Visi sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan filosofi, yaitu ada mekanisme pengelolaan keuangan publik, peraturan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu Presiden selaku kepala negara memegang kekuasaan pengelolaan kekuasaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, ada menteri atau pimpinan lembaga. Penggunaan anggaran atau penggunaan barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, ada gubernur, wali kota, atau bupati selaku kepala pemerintah di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan pembelanjaan dalam satu moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian aspek kegiatan yang dilaksanakan yang tersusun di atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang
akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu meningkatkan pertumbuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. Prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo sebagai berikut. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Akurat. Artinya anggaran hendaknya tidak dimasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi, tidak efisien anggaran serta mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan underestimate pengeluaran periodik. Anggaran merupakan proses periodik bersifat tahunan maupun multitahunan dan anggaran harus diketahui publik. Yang kedelapan ada fungsi keuangan publik menurut Mardiasmo. Yang pertama ada anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Yang kedua ada anggaran sebagai alat pengendalian atau controlling tool. Yang ketiga anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat anggaran sebagai political tool. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, coordination and communication tool. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran sebagai motivasi atau motivasi tool. Yang kedelapan ada anggaran alat menciptakan ruang publik. Kesimpulannya, pada prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo yaitu otorisasi oleh legislatif. Artinya keuangan publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif membelanjakan anggaran tersebut. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan, baik penerimaan uang dan pengeluaran pemerintah. Akurat, artinya harus efisien. Jadi dana yang digunakan harus benar-benar akurat, tidak ada pemborosan. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses periodik yang bersifat tahunan, multitahunan, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas berhak mengetahui. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.